13:49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini
kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bahwa jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bahwa jangan bersumber dari kita.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Oh, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran
tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E. Namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami
walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan
tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat
bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bahwa jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan.
Siap, silakan. rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak, ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan.
Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bahwa jangan bersumber dari kita.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau nyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau nyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut,
Maka dari itu, Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E. Namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran
yang dilakukan oleh Firly Bahuri? Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal.
saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain.
Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses
untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Bu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor. Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Prianto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan
Sejatinya, Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun, hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto.
Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK
Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E. Namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Bu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan
untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para eks-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula eks-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro. Bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid,
mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak, ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika
Betul kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin.
Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Oh, silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila.
Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya Nila, Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini,
Dan mohon maaf Bapak, kami Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walkout. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu
terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melalui Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi.
dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah
memberikan banyak arahan. Dan sejak 2017 Bapak di sini, Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan
terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! 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 Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Lawan! KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot Firly! Copot Firly! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Mohon izin.
Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Oh, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan FNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami Memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Bu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Oh, silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan FNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila.
Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Mila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal.
saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain.
Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses
untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang TNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hawa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Prianto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan
Sejatinya, Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun, hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto.
tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK,
Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkirkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Bu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk mengambil pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan
untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara, termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para eks-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula eks-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari meningkatkan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi Ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid,
mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam,
oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot Firly! Copot Firly! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya, Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian ISDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ISDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila.
Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, inilah, Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian ya. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini,
Dan mohon maaf Bapak, kami Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat, kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Saudara Firly. Selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa Saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu
terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi.
dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang TNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah
memberikan banyak arahan. Dan sejak 2017 Bapak di sini, Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hawa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan
terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! 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 Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Lawan! KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot Firly! Copot Firly! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Mohon izin.
Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Saya Monggo, silakan. rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami Saya memberikan kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Bu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan? Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila.
Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Mila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal.
saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Saudara Firly. Selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa Saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan Saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain.
Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses
untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang TNI dan Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hawa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Prianto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi serangan, rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik
KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri, meminta Brigjen Endar Priyantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan, sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami Saya memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan
dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian ISDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ISDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien.
Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan
untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara, termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para eks-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula eks-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham, Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priyantoro
Bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari peningkatan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana,
serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi serangan, rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika,
tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Awan! KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan.
rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian ISDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ISDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila.
Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya Nila, Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini,
Dan mohon maaf Bapak, kami Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walkout. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Saudara Firly. Selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa Saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan
atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana, sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah
tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyidikan
penyelidikan PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hawa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan,
maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! 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 Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Lawan! KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot Firly! Copot Firly! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Saya Monggo, silakan. rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami Memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Bu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan. Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila.
Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Mila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK, kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bahwa jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal.
saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu ketika memeriksa saudara Firly ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain.
Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses
untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk mengambil pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hawa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor. Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Prianto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan
Sejatinya, Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun, hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto.
tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, 2 mantan penasihat KPK Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK,
kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan
untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara, termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para eks-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula eks-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham, Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro. Bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberikan kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan TNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi Ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia,
Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam,
dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan. Dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila.
Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila, Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini,
Dan mohon maaf Bapak, kami Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walkout. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu
terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham, Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat, kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi.
dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah
memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan
terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Hafid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! 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 Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Mohon izin.
Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami Memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila.
Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Mila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK, kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal.
saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain.
Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses
untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Prianto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia. Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, pengkerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK.
PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan, sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti
Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK,
Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkirkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan
untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara, termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu ketika memeriksa saudara Firly ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat.
Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, pengkerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan
KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. klip mau nyampaikan? Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila.
Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila, Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini,
Dan mohon maaf Bapak, kami Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu
terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi.
dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah
memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan
terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Hafid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! 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 Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, pengkerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Lawan! KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot Firly! Copot Firly! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Ya, mohon izin.
Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila.
Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Mila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK, kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. klip mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal.
saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain.
Ada pula seorang massa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif, sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses
untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Prianto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, pengkerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK.
PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan, sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau nyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNYD Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti
Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK,
Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkirkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan
untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara, termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para eks-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula eks-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat.
Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahwa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afid, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan
KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot Firly! Copot Firly! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan. Dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan. Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham. Silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila. Ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Nila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila.
Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya Nila, Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bahwa jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan MPN di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk mengambil pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini,
Dan mohon maaf Bapak, kami Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNYD Polri di KPK ini pun tak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang telah disampaikan. Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat atau walk out. Sebagaimana diketahui bahwa pimpinan KPK, Firly Bahuri, telah memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro, lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023, KPK enggan memperpanjang masa penugasan Endar. Sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Listio Sigit sebelumnya meminta agar Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK hingga Maret 2024. Namun KPK justru menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar. Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta. Endar disebut kekeh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Hal ini berbeda dengan Firly Bahuri yang disebut-sebut ngotot agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun dugaan itu telah dibantah oleh KPK. Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pemberhentian dan pengembalian Endar ke Polri tidak terkait dengan perkara termasuk perkara Formula E. Keputusan itu menurutnya diambil secara kolektif, kolegial, dan telah mendapatkan persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai sumber konflik internal di KPK saat ini, sehingga biang kontroversi lembaga anti rasuah tersebut terletak pada Firly Bahuri. Ex-penyidik ini mengaku prihatin melihat pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir tahun ini justru mengakibatkan konflik internal. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu
terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini. Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57+ Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat, kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi.
dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Terima kasih. Semoga perjuangan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seusai dipecat oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Brigjen Endar Priantoro, bahkan kini tak bisa lagi mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sedianya pencopotan atau pemecatan yang dilakukan Firly Bahuri ini menuai berbagai polemik. Brigjen Endar Priantoro saat ini tak bisa lagi memasuki Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikatakan Endar Priantoro saat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menuturkan bahwa saat mencoba masuk gedung KPK seperti biasanya, dirinya sudah tak bisa lagi masuk. Pasalnya, memang Endar saat ini sudah di-off-kan dari KPK. Dirinya menyebut terakhir bisa masuk kerja pada Kamis 6 April lalu. Endar pun mengaku dirinya diberitahu oleh Kabid Hukum KPK bahwa akses masuk ke gedung KPK sudah di-off-kan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa akses masuk gedung hanya diberikan pada pegawai aktif sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga. Pihak KPK pun telah memutus akses masuk Endar Priantoro ke kantor seusai dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan atau Dirlidik. Alex juga menuturkan Endar Priantoro memang telah diberhentikan dari KPK sejak 1 April 2023. Terkait hal itu, akses Endar Priantoro diputus oleh KPK sesuai dengan aturan yang memang berlaku di KPK. Peraturan internal KPK ini menuturkan bahwa orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam gedung merupakan orang yang berstatus sebagai pegawai aktif di KPK. Dengan alasan itulah, kini tak ada akses untuk Endar Priantoro. Endar Priantoro sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia disebut-sebut ikut dalam penanganan kasus Formula E. Namun kasus Formula E bukanlah alasan Endar Priantoro dipecat dari jabatannya. Mantan penyelidik KPK Aulia Pustira mengatakan Firly Bahuri CS diduga mencopot jabatan Endar Priantoro karena dugaan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak Ibu, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang TNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah
memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak, kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, hingga Novel Baswedan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April hari ini. Aksi demo tersebut menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Abraham Samad bersama puluhan massa aksi yang merupakan kelompok masyarakat sipil ini telah tiba di Gedung KPK sejak pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Abraham Samad dan juga Saud, ada pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selain itu ada pula mantan penasehat KPK Abdullah Hema Hawa dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula tulisan masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly dan beberapa tulisan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke gedung KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurut Usman, KPK tak hanya dilemahkan dari luar, namun juga melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Usman menuturkan bahwa KPK mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang sudah melanggar etik. Menurutnya, terdapat cara untuk menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Sejak 2 pekan lalu, Firly Bahuri juga telah dilaporkan ke sejumlah pihak ke Dewan Pengawas karena melanggar etik dengan mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyanto. Tak hanya itu, Firly juga dianggap memaksakan Formula E ke tahap penyidikan. Firly Bahuri juga dianggap telah membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kalau KPK ini dibiarkan, maka kita sama dengan membiarkan pengkhianatan
terhadap rakyat Indonesia. Kawan-kawan, di masa lalu banyak sekali serangan terhadap KPK. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penangkapan BW, tuduhan yang tidak berdasar kepada Abraham Samad, kemudian serangan air keras kepada Novel Baswedan, serangan bom kepada Mas Afif, dan ada begitu banyak lagi rangkaian serangan terhadap KPK yang secara konstan terus berlangsung di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita ingin mengatakan bahwa serangan-serangan itu harus dihentikan. Lawan! 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 Yang kedua, serangan itu juga dilakukan melalui perubahan undang-undang, melalui perubahan legislasi, melalui alih status pegawai KPK, melalui tes wawasan kebangsaan yang sebenarnya hanya didasarkan pada sentimen nasionalisme sempit yang kebablasan. Juga pelemahan independensi KPK, penggerdilan wewenang penyadapan KPK, dan ada begitu banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memungkinkan pelaksanaan korupsi berjalan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, termasuk dari KPK. Dan itu semua rata-rata merupakan serangan yang dilakukan terhadap KPK dari arus luar, dari serangan eksternal. Dan hari ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak akan membiarkan KPK diserang dari dalam, dibusukkan dari dalam oleh kepemimpinan yang tidak beretika. Betul, kawan-kawan? Bukan hanya kepemimpinan yang tidak beretika, tetapi juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Lawan! KPK hari ini cenderung berdusta. KPK hari ini cenderung berpeluh dosa. Karena itu, benar dan salah menjadi tidak begitu nyata adanya. Dan kita hari ini ingin menegaskan bahwa kita ingin membela KPK yang pernah kita cintai, KPK yang pernah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Dan jalan salah satunya adalah dengan mencopot kepemimpinan yang tidak beretika. Betul? Copot pilih! Copot pilih! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Bersamaan dengan polemik ini, saudara, beredar pula rekaman suara yang diduga merupakan suara Ketua KPK Firly Bahuri saat sedang memimpin rapat dengan para pegawai KPK. Diduga potongan suara tersebut berisikan protes dari para pegawai yang tidak didengarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Firly Bahuri. Dalam narasi tersebut dituliskan bahwa rekaman suara ini menunjukkan sikap otoriter dari seorang Firly Bahuri. Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal dari dirinya sampai akhirnya membuat para pegawai melakukan aksi walkout. Tak hanya itu, terdapat juga potongan rekaman suara pada saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan tersebut. Masih dalam potongan rekaman yang sama, terdengar pula perdebatan yang terjadi antara Firly Bahuri dengan para pegawai tersebut. Dalam rekaman ini, anggota penyelidik KPK yang merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri meminta Brigjen Endar Priantoro tetap dipertahankan di posisinya di KPK. PNYD di KPK dari unsur Polri ini menegaskan sejatinya Endar harus tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun hal itu tak membuat Firly Bahuri menggagalkan niatnya mencopot Brigjen Endar. Firly Bahuri nyatanya tetap pada keputusannya untuk memecat Brigjen Endar. Firly pun menjelaskan bahwa keputusan pengembalian Brigjen Endar ke Polri bukan merupakan urusan pribadinya. Akan tetapi ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial kelima pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Karena itu Firly Bahuri dalam rekaman ini meminta agar permasalahan ini tidak dikait-kaitkan dengan isu permasalahan pribadi. Penjelasan Firly Bahuri itu tak cukup memuaskan para pegawai dari Polri dan mereka pun akhirnya tetap walk out. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Mohon izin.
Terima kasih Oh. semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Bapak, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Monggo, silakan. Rekan-rekan dari penyelidikan yang PNI Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK untuk meminta agar dilakukan pencopotan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada beberapa sosok yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK seperti halnya Abraham Samad. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi KPK ini, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ilham di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Ilham, silakan dengan laporan Anda bagaimana tadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini. Ya, selamat malam Mila dan Tribuners. Jadi pada siang hari tadi, sejumlah pimpinan KPK beserta beberapa mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Institute menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri, maksud saya, dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Firly telah membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di Kementerian ISDM. Berdasarkan pantauan Tribunnews tadi siang, terdapat beberapa pimpinan KPK yang hadir seperti Abraham Samad, Saud Situmorang, serta Bambang Wijoyanto. Tak luput juga hadir mantan penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasihat KPK, Abdullah PH Mahua dan Budi Santoso, serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka berorasi selama kurang lebih hampir 2 jam. Setelah melancarkan orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, mereka beringsut jalan menuju kantor Dewas KPK yang terletak tidak begitu jauh dari Gedung Merah Putih KPK. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor Dewas dan disambut oleh Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean. Seusai melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, Abraham Samad bicara bahwa Firly tidak hanya diduga melanggar etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ISDM. Bahkan Samad menyebut Firly diduga telah melanggar tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka dari itu Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi berniat melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian. Seperti itu, Nila.
ada pelanggaran etik atau pidana yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri dari unjuk rasa yang dilakukan pada siang hari ini. Kemudian Ilham, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mantan petinggi KPK ini, beredar pula ada sebuah rekaman suara yang diduga ini adalah rekaman suara Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK saat menggelar rapat. Adakah informasi lebih lanjut terkait rekaman suara tersebut, Ilham? Iya, Mila. Jadi benar beredar potongan rekaman di jagat media sosial Twitter terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian SDM. Rekaman itu disebut-sebut berisi percakapan antara petugas KPK dengan pria dari Kementerian SDM berinisial IS. Percakapan tersebut menyangkut dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM yang bocor dan ditemukan penyidik saat penggeledahan. Dalam percakapan itu, pria berinisial IS tersebut mengatakan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Menteri SDM Arifin Tasrif. Sementara Arifin disebut mendapatkan dokumen itu dari Ketua KPK Firly Bahuri. Terkait dugaan rekaman kebocoran dokumen pendidikan di Kementerian SDM, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah merespons. Dia menyebut pihaknya selaku KPK bersiap jika ada pihak yang melaporkan dugaan kebocoran tersebut ke Dewas KPK. Ia memastikan Dewas akan bertindak sesuai SOP dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Nila. Artinya memang dari pihak KPK membenarkan bahwa rekaman suara tersebut benar adalah rekaman suara Firly Bahuri saat melakukan rapat dengan pegawai KPK, Ilham? Ya, Nila. Ali sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti terkait membenarkan atau tidaknya apakah rekaman tersebut diduga terkait kebocoran dokumen. Hanya saja ya seperti yang saya katakan tadi, KPK siap jika ada pihak yang melaporkan rekaman tersebut ke Dewas KPK. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham atas informasi Anda terkait rekaman suara dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mantan petinggi KPK di Gedung Merah Putih KPK. Ilham, selamat bertugas kembali. Sekali lagi terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga sempat melakukan buka suara melalui keterangan tertulis secara resminya terkait rekaman suara Firly Bahuri yang beredar di media sosial. Diketahui rekaman tersebut adalah audiensi Ketua KPK Firly Bahuri bersama dengan sejumlah pegawai KPK dari Polri tepat pada Selasa 4 April lalu. Audiensi ini digelar untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK berkaitan dengan pemberhentian dan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke instansi Polri. Ali berujar, forum tersebut dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Kasus pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK sampai saat ini diketahui memang masih bergulir. Disingkarkannya Endar Priantoro dari KPK disebut-sebut terkait penanganan kasus Formula E, namun kini terkuak pula fakta baru, kasus Formula E bukanlah alasan dipecatnya Endar Priantoro. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Aulia Pustira menduga Firly Bahuri CS mencopot Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dituliskan Aulia dalam sebuah Twitter pemberitaan nasional yang menyebut Firly Bahuri diduga terlibat kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Penyelidikan dimaksud adalah kasus dugaan korupsi, manipulasi, dan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Aulia pun menduga Firly telah melakukan 2 pelanggaran terkait kasus ESDM, yakni terkait etik dan juga pidana. Ia menduga mantan bosnya sewaktu di KPK ini mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya, Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klip mau menyampaikan? Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak kami. Pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri CS memang menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK ini mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 April untuk menyampaikan protes. Para pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini menemui jalan buntu. Bahkan seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan